Karena kodrat berdosa manusia, perselisihan dalam pernikahan menjadi fakta kehidupan yang tak terhindarkan. Bahkan bagi kita orang percaya, bagaimana perselisihan berulang kali terjadi. Perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat, masalah dalam keuangan, dalam memenuhi kebutuhan hidup, atau masalah lainnya yang terkadang menimbulkan konflik. Namun, prinsip yang pertama dan terutama dalam mengatasi konflik hubungan keluarga adalah saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami, Agus dan istri saya, Mala dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah menyaksikan video pembuka ini ya, bagaimana ketika keluarga menghadapi konflik dan itu akan melelahkan ya. Sangat melelahkan. Jadi hari ini kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa mengatasi konflik dalam keluarga kita ya. Dan tema hari ini adalah mengatasi konflik dalam keluarga. Ya, nah sahabat yang baik ya, kalau hari ini sedang ada konflik dalam keluarga, yuk kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan berikan kepada kami jalan keluar atas setiap masalah dan konflik dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya melalui firman-Mu, Engkau akan berikan kami jawaban, jalan keluar, sehingga kami hari ini menemukan bagaimana kebenaran-Mu akan memerdekakan dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Ya. Mari sahabat yang baik katakan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan saya sangat dikasihi Tuhan. Ya. Dan kita katakan, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Nah sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, mari hari ini kita baca ayat selanjutnya ya, Yakobus 4 ayat 2 ya. Dikatakan demikian, kami mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, Ya. tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, nah sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita apa yang menyebabkan keluarga kita mengalami konflik ya, bertengkar satu sama yang lain. Ternyata semua konflik pertengkaran ini terjadi karena peperangan itu sebetulnya, konflik itu sebetulnya ada di dalam diri kita dulu nih. Iya. Kita yang sedang berkonflik di dalam diri kita seperti itu ya. Dan itu datangnya dari hawa nafsu. Iya. Ya, dari hawa nafsu kita sendiri yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Ya, sebab di dalam diri kita sedang bertarung untuk mengikuti jalan kita sendiri dan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Iya, jadi kayak seperti pergumulan. Mungkin maunya aku nih harusnya begini, seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa konflik dan pertengkaran itu terjadi karena tanpa disadari ya, kita
dengan iri menginginkan apa yang diinginkan orang lain, ya. Iya. Kita ada hal-hal yang nggak benar dalam kita, atau kita mulai menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, seperti Iya. itu, ya. Nah, akhirnya tanpa disadari, firman Tuhan mengatakan kita ini jadi bersiasat dengan iri hati Iya, iya. dan mencelakakan orang lain untuk mendapatkan apa yang sangat Iya. kita inginkan. Dan karena itulah maka kita saling bertengkar dan kita berkelahi. Iya, nah apa akibatnya sahabat yang baik? Akibatnya kalau sepanjang waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, karena kita tidak meminta kepada Allah, kepada Tuhan, ya, tapi kita justru saling bertengkar, ya, saling menginginkan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, itu akan membuat kita jadi egois, ya. Selalu berusaha untuk mendapatkan seperti itu, ya. Jadi sahabat yang baik, sesuai dengan apa kata firman Tuhan, ternyata konflik dan pertengkaran, ya, dalam keluarga itu terjadi karena kita saling egois. Iya, benar. Mementingkan diri sendiri, merasa paling benar dan saling iri hati. Nah, sahabat yang baik, kalau begitu bagaimana nih untuk mengatasi konflik di dalam keluarga itu, ya? Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga di dalam versi TPT, ya, The Passion Translation. Kita baca, ya. Hindarilah opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan. Karena semua itu hanya akan merusak kesatuanmu yang berharga. Jangan biarkan kesombongan bersembunyi di dalam hatimu. Tetapi dalam kerendahan hati yang tulus, dahulukanlah orang lain. Dan pandanglah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Wow, sahabat yang baik. Ternyata kunci kita bisa mengatasi konflik dalam keluarga adalah masing-masing kita harus berhenti untuk saling beropini atau berasumsi. Kemudian saling rendah hati dan kita tidak mementingkan diri sendiri. Lalu kita melihat dan menempatkan orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Amin. Nah, sahabat yang baik, karena ketika kita beropini atau berasumsi, maka tanpa disadari sebenarnya kita sedang membiarkan kesombongan yang tersembunyi di dalam hati kita itu seperti dimunculkan seperti itu, ya. Nah, karena dengan kita beropini, kita berasumsi, maka kita tidak lagi rendah hati. Kita jadi menganggap diri kita nih lebih penting dari orang lain, lebih benar, lebih hebat, lebih baik. Ya. Akibatnya ini akan merusak kesatuan, ya. Ini akan menimbulkan konflik dan ini semua akan mengganggu kesatuan di dalam keluarga itu, ya. Iya. Nah, saya ini mengalami banyak hal di dalam kehidupan saya dan saya ingin bersaksi, ya. Nah, waktu dulu saya tuh pernah satu hari saya mendengar Agus itu, ya, suami saya manggil saya gitu, tapi nada suaranya tinggi, ya. Waktu itu menurut saya nada suaranya tinggi. Ketika dia menjawab pertanyaan saya, ketika saya tanyakan juga kembali kepada dia, dia jawabnya nadanya tinggi gitu, ya. Langsung saya berasumsi gitu loh. Wah, dia udah gak sayang lagi, gak menghargai saya lagi. Wah, sepertinya dia sudah gak sayang lagi, sepertinya Agus sudah gak sayang lagi dengan saya. Wah, dia sudah tidak perhatian lagi gitu dengan saya. Wah, Agus ini udah berubah nih. Saya berasumsi jadinya. Saya mempunyai pemikiran, wah, Agus sudah berubah nih. Padahal saya hanya dengar suaranya yang meninggi. Nah, akhirnya pikiran saya terus berkembang gitu. Negatif. Negatif. Nah, semua itu kan hanya asumsi saya sendiri yang belum tentu benar. Iya, iya. Memang pada waktu itu saya lagi banyak pikiran gitu. Jadi tanpa saya sadari, saya nadanya jadi tinggi karena banyak yang harus saya urus, kerjaan harus saya selesaikan. Jadi hal itu membuat saya akhirnya kalau ditanya nadanya jadi tinggi. Nah, istri saya bertanya kepada saya sehingga saya pun juga berasumsi lagi nih. Nah, jadi berkembang nih gitu, ya. Berasumsi loh, kok dia jadi uring-uringan begitu sih? Kok jadi sensitif gitu, ya? Terus saya jadi mulai melihat bahwa istri saya ini kok egois ya gitu. Hanya mikirin dirinya sendiri. Nah, udah deh. Asumsi itu jadi kita anggap kebenaran, itu jadi konflik, ya. Nah, bayangkan yang tadinya kan nggak ada apa-apa, ya. Tadinya nggak ada apa-apa. Tetapi aja. Karena kita saling beropini, saya beropini, suami saya beropini, berasumsi,
egois, mementingkan diri sendiri, dan menganggap opini atau asumsi kita itu benar, maka akhirnya jadi ribut deh. Berantem. Konflik, bertengkar, saling menyalahkan dan jadi uring-uringan dan macam-macam lah. Iya, nah sahabat yang baik, bayangkan kalau budaya, pola seperti ini nggak pernah diselesaikan di dalam keluarga kita, pernikahan kita, maka opini-opini, asumsi-asumsi ini berkembang. Karena kita anggap akhirnya ini benar nih, gitu. Dan itu jadi kebenaran yang sebetulnya itu bukan kebenaran yang betul, itu palsu, dan itu kebohongan. Dan apa yang terjadi, akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan opini, asumsi, oh sisa ini begini orangnya nih, ini begini. Oleh karena itu, di dalam keluarga harus saling terbuka, ya, gitu ya. Tidak saling menyalahkan dan tidak merasa diri kita nih yang paling benar, seperti itu ya. Iya. Jadi pada waktu saya berasumsi, saya bisa sebetulnya tuh saya bisa menanyakan waktu saya berasumsi, saya mungkin pada waktu itu mestinya saya tanyakan kepada Agus langsung, kepada suami saya gitu. Kok nada suara kamu meninggi sih? Saya jadi merasa kamu nggak perhatian lagi kepada saya seperti dulu. Dan saya juga bisa katakan kepada suami saya bahwa pikiran saya ini belum tentu benar loh, gitu. Jadi terbuka dan katakan bahwa belum tentu benar nih apa yang saya pikirkan, gitu. Nah, sahabat yang baik, bayangkan hanya soal nada tinggi aja udah bikin berantem dan konflik. Nah, keterbukaan diri saya ini memberi saya kesempatan juga untuk saya bisa terbuka dengan istri saya, dan saya mulai menjelaskan apa sebetulnya saya alami, sehingga penjelasan ini membantu istri saya untuk tidak lagi menolak, tidak lagi berasumsi seperti itu. Iya, nah sahabat yang baik, jadi keterbukaan ini penting banget loh. Karena dengan kita saling terbuka akan menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang salah tentang pasangan kita dan orang-orang yang dalam keluarga kita. Seperti tadi ketika saya berasumsi terhadap suami saya. Padahal nadanya cuma tinggi aja. Iya, dan saya katakan kok saya begini, tapi saya juga katakan belum tentu benar loh perkataan saya gitu ya. Dan kemudian dia terbuka, saya baru tahu, oh waktu itu dia kerjaannya lagi banyak gitu loh, banyak urusan gitu. Jadi saya bisa mengerti gitu. Dan yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah kita harus bijaksana. Betul sekali ya. Melihat waktu dan situasinya yang tepat. Untuk bicara terbuka itu. Untuk kita bicara dengan terbuka dengan pasangan kita dan orang-orang yang dalam keluarga kita. Jadi kita minta hikmat dan pada saat apa dan waktu yang mana yang bisa kita terbuka ya. Iya, betul. Nah, jadi saya ingat banget waktu itu ya. Jadi waktu itu situasinya sepertinya nggak tempat banget gitu ya. Malah jadi akhirnya jadi kacau ya. Apalagi kalau pasangan kita moodnya lagi nggak baik gitu. Nah, kita harus menyadari bahwa keluarga kita kalau lagi sibuk jangan dipaksakan gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita terbuka lihat situasinya. Iya, gitu. Ya, dan ketika kita bersedia dengan rendah hati untuk terbuka, maka sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita untuk tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tidak merasa paling benar dan menempatkan perasaan dan kepentingan orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema mengatasi konflik dalam keluarga. Wah, ini sayang ada DM yang masuk ya. Ada DM ya. Kita baca ya. Dari @Mario Apatis Blues ya. Oke, Blues 9 ya. Oke, kita baca ya. Halo, Shalom Terang Kasih. Saya Mario. Bagaimana caranya saya menghadapi kehidupan terutama kepada keluarga saya yang selalu marah-marah melulu, jadi emosi terus buat saya, menjadi emosi terus gitu ya. Emosi terus buat saya gitu ya. Makasih gitu ya. Dari kamu sayang? Ya,
sebetulnya kalau kita menghadapi yang di luar kita gitu ya, marah-marah mulu gitu ya, situasi di luar kita. Situasi di luar kita, sebetulnya adalah kita ini jangan sampai jadi dikontrol atau jadi dikendalikan dengan suasana yang di luar gitu ya. Karena yang di dalam kita ini, Raja Damai itu ada di dalam kita. Amin, ya. Sehingga kita membiarkan Raja Damai mengambil alih sehingga suasana hati kita tetap tenang ya. Dengan gimana yuk? Ya. Nah, Mario, memang di dalam masalah ini kita nggak bisa keluarga begini sih, nggak bisa salahkan gitu orang. Ya, jangan. Jadi biarlah hari ini yang paling penting kita dulu yang tenang. Ya, kita dulu yang tenang. Nah, Mario coba ini waktunya kalau lagi begini datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau ada dalam situasi ini, gitu ya. Jadi Mario, hari ini kami mau menguatkan Mario ya, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Terutama datang minta supaya ada damai sejahtera itu ya. Kita doain sebentar ya buat Mario. Tuhan, kami berdoa buat Mario dan mungkin juga buat sahabat-sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti Mario ini. Biarlah hari ini kami berdoa hatinya tenang. Semua yang ada di dalam hati pikirannya kemarahan-kemarahan itu hari ini dibersihkan di dalam nama Yesus. Dan kami berkata shalom untuk Mario. Shalom juga untuk para sahabat yang baik yang sedang menghadapi pergumulan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Yuk kita lihat sekarang ada yang berikutnya lagi ya. Kita akan baca DM ini dari @tia.elizabeth. Yuk kita baca ya. Halo shalom Pak Agus dan Bu Mala. Bagaimana menyikapi suami yang suka melakukan kekerasan fisik atau KDRT? Apakah saya harus bercerai? Saya sudah bingung harus bagaimana. Tolong doakan saya ya. Ya. Dari kamu mungkin saya bisa ini kasihan sekali ya ini ya. Iya, kita percaya ya menguatkan bahwa dia ya. Tuhan ada dalam situasi ini ya. Yang penting adalah Bu Tia ya. Bersama dengan Allah terus ya. Kenapa? Karena Allah lah yang akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang membuat kita terlindungi bahkan bisa berespon benar untuk hal-hal ini ya. Nah, apalagi di dalam masalah KDRT seperti ini, kita harus betul-betul tenang dulu ya. Terus kita datang kepada Tuhan ya dan kita berkata dalam nama Yesus semua kekerasan dalam rumah tangga itu berhenti. Gitu ya. Nah, jadi hari ini untuk Tia kami mau menguatkan ya. Biarlah hari ini Tuhan menguatkan Tia untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini ya. Kita doakan ya. Supaya Tia dikuatkan. Tuhan kayak berdoa dan semua juga yang terjadi pada Tia KDRT dan mungkin ada sahabat yang baik yang mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Kami berkata semua kekerasan berhenti di dalam nama Yesus. Yang berkata hari ini ada damai sejahtera, ada shalom dan biarlah semua kembali baik dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, jadi hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengatasi konflik dalam keluarga? Yang pertama, berhenti menjadi orang yang egois mementingkan diri sendiri, menganggap diri kita paling benar dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang menempatkan perasaan dan kepentingan orang lain lebih penting daripada kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua, penting sekali berhenti beropini. Amin. Atau berasumsi ya. Karena itu adalah tempat di mana kesombongan itu bersembunyi di dalam pikiran kita. Dan itu akan menghancurkan kesatuan pernikahan dan keluarga yang begitu berharga ini ya. Amin. Dan yang ketiga ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tadi benar-benar kita alami ya. Nah, bangun budaya untuk saling terbuka. Dan mendapatkan penjelasan yang sebenarnya. Sehingga kita menghindari opini atau asumsi. Nah, sahabat yang baik ya, mungkin konflik itu udah begitu besar ya, ada masalah yang sudah seperti tidak terselesaikan. Yuk kita datang kepada Tuhan ya, kita bawa semua permasalahan ini, biarkan hari ini
Tuhan akan menolong dan menyelesaikan semua masalah kita ya. Iya. Mari kita buka hati kita untuk kita mempersilahkan Roh Kudus menyingkapkan bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang sering kali membuat kita mengalami konflik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami berubah, untuk kami tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri, untuk tidak lagi merasa benar dan untuk tidak lagi beropini. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami rendah hati, untuk menghargai orang lain dan menjadikan kepentingan orang lain yang utama, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.